Salman Al-Farisi, tahu Salman Al-Farisi? Waktu perang Khandaq itu kan ya, Nabi musyawarah dengan sahabat, nih kita mau diserbu sama orang-orang Yahudi, diserbu sama orang-orang kafir Quraisy. Kumpul semuanya, mereka mau menyerang kita di Madinah ini, kata Nabi Muhammad. Gimana caranya ini? Sekutu-sekutunya orang Yahudi, sekutunya orang kafir Quraisy kumpul mau nyerang Nabi Muhammad nih. Gimana ini? Lalu Salman Al-Farisi namanya Persia. Faris itu bukan Paris yang sekarang. Paris ini belum ada lagi zaman dulu. Ya, mungkin masih zaman dulu masih ya, namanya apa? Romawi apa masih ya. Jadi kata Salman Al-Farisi, ini dari Salman Al-Farisi maksudnya Persia. Katanya kalau di negara kami kalau mau diserang itu kami bikin paret. Bikin paret di mana musuh datang, kita bikin paret di situ. Yang kira-kira kuda tidak bisa menyeberang karena lebarnya paret itu, dan kalau seandainya kuda itu jatuh nggak bisa naik. Ya, kalaupun orang jatuh nggak bisa naik lagi. Nah, gimana? Maka kata Nabi Muhammad, baik kita pakai Salman Al-Farisi pendapatnya. Maka terjadilah itu yang namanya perang Khandaq, perang paret. Perang paret, atau juga disebut namanya perang Ahzab. Dalam Al-Quran kan ada surah namanya surah Al-Ahzab, itu adalah Salman Al-Farisi itu. Jadi orang Persia itu memang jago-jago masalah perang itu. Ya, kalau sampai titik darah penghabisan, kalau mau perang sekalian itu. Ya, cuman Persia itu zaman dulu kan belum Islam lagi kan ya, masih agamanya agama Buddha, Hindu, apa namanya, agama yang Majusi apa semuanya itu kan ya, kalah sama Sayyidina Umar ibn Khattab. Di zaman Sayyidina Umar ditaklukkan Persia itu, baru masuk Islam. Ya ala kulli hal. Nah, kenapa kita larinya ke situ tadi? Umrah itu pesawatnya saranya, salat hajat dulu. Berangkat belum, salat hajat duluan. Jadi ketanya kapan kita berangkat Abu ya? Nanti. Tunggu damai dulu katanya saya. Tunggu ini gencatan senjata. Gencatan senjata pun jangan dulu. Jangan-jangan nanti berkhianat pulang lah, perang lagi nanti. Yang takutnya kita sudah beli tiket. Kemudian pas batal habis tiketnya hangus. Gimana kita? Nah, jadi bertenang dulu kata saya. Jadi, kapan kita berangkat? Bertenang dulu kata saya. Tenang aja, nanti ada kalau seandainya sudah damai baru berangkatan. Nah, ala kulli hal. Nah, itu salat hajat tidak boleh dikerjakan di waktu 5 yang haram tadi. Nah, salat hajat apalagi salat musafir, salat sunat safar. Itu biasanya kalau orang mau berangkat haji kan sebelum turun dari rumah apa yang dikerjakan? Salat sunat safar dulu. Nah, itu nggak boleh dikerjakan habis asar. Nggak boleh habis subuh. Pokoknya di waktu 5 yang haram nggak boleh salat sunat safar dikerjakan di waktu yang 5 haram tadi. Jadi kalau kepingin salat sunat safar, umpama berangkatnya habis asar nih ya. Jadi salat sunat safarnya sebelum salat asar. Sebelum salat fardu asar. Nah, setelah itu baru salat fardu asar, kemudian langsung musafir. Tidak boleh dikerjakan setelah asar. Nah, intinya salat sunat yang sebabnya belakangan itu tidak boleh dikerjakan di waktu 5 yang haram. Tapi kalau salat sunat yang berkaitan dengan waktu, ya, atau mengqadha salat sunat yang berkaitan dengan waktu, kemudian salat sunat yang sebabnya duluan, seperti salat wudu, salat tahiyatul masjid, salat sunat tawaf, atau yang salat sunat yang bersamaan dengan terjadinya sebab, salat gerhana matahari atau gerhana bulan. 3 masalah ini tidak dilarang untuk mengerjakan salat di waktu kapanpun juga, Tapi kalau salat sunat yang sebabnya belakangan, salat hajat, salat istikharah, salat safar, ini nggak boleh dikerjakan di waktu yang 5. Paham kira-kira? Nah, ditambah nanti yang ketiga. Permasalahan ketiga yaitu salat mutlak. Salat yang tidak berkaitan dengan sebab dan waktu, ini tidak boleh dikerjakan salat itu di waktu yang 5. Baca, kita bahas. 3 salat sunnah mutlak, yaitu salat sunnah yang tidak bergantung pada waktu dan sebab. Nah, yang ketiga, pembahagian salat sunat yang keseluruhan tadi itu ya.
Yang ketiga adalah salat sunat la waqta laha, la waqta lahu wa la sabab lahu. Tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Yang kita kenal disebut namanya salat mutlak. Ada orang sudah mengerjakan salat sunat semuanya. Taubat, hajat, istikharat, tasbih, apa semuanya, apa qabliyah, ba'diyah, witir, semuanya sudah kerjakan. Cuman orangnya candu salat, candu. Tahu candu nggak? Ketagihan. Kan ada orang ketagihan tuh macam-macam. Nah, kita tuh ya alhamdulillah kalau ada merasakan kita punya satu ibadah, kita candu dengan ibadah itu, kerjakan ibadah itu terus-menerus. Ya, ada orang candu dengan puasa. Saya berapa orang kali menemukan orang tuh rajin puasa. Dia kalau puasa malah sehat badannya. Bapak puasa? Iya puasa. Oh puasa terus. Aku kalau nggak puasa malah sakitan badanku katanya. Aku kalau puasa malah sakitan. Lebih baik aku puasa. Candu dengan puasa itu dia. Makanya dia ngamalkan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari batal. Sehari puasa, sehari batal. Bahkan dia mau setiap hari puasa. Saking candunya, silakan kerjakan, asal tidak mengganggu kesehatan. Ada yang candu baca selawat terus dia baca. Ada yang zikir terus, ada yang mengaji, baca Quran. Ada yang candu dengan pengajian, di mana ada majelis taklim, ikut dia ke sana kemari, ngikut aja tiap malam itu. Ada seperti itu. Nah, ada yang apa lagi? Ada yang ini apa? Candu sedekah. Ini orang ini enggak bisa digatok sedikit. Duit, keluar duitnya. Pak ada sumbangan Pak. Oh sini. Keluar duitnya. Ada. Orang yang seperti itu saya banyak nemuin orang seperti itu. Nah kita aja yang malu minta sumbangan terus. Pak minta sumbangan. Malu aja kita. Ya, sampai katanya, kalau bisa kita bagi-bagi katanya. Ini saya lagi bangun masjid. Nanti insya Allah saya bangun tambah lagi katanya. Candu dia tuh. Kalau sedekah itu enggak sedikit. Candu. Kalau perlu apa-apa bilang ya katanya. Sampai kita yang malu. Kita yang malu minta sumbangan itu kita yang malu. Ya kalau sumbangan untuk pribadi kan enggak boleh ya. Kalau kita sumbangan untuk kemaslahatan, pondok pesantren, masjid, candu dia tuh. Ada orang begitu. Nah, umpama ada orang candu sholat. Sholat ini sudah semua dia kerjakan. Sholat apa lagi ya? Sholat mutlak sajalah. Maka dia boleh mengerjakan sholat mutlak. Mau berapa rakaat? Terserah. Terserah. Nah, sholat mutlak ini boleh dikerjakan kapanpun juga, asalkan bukan di waktu 5 yang haram. Salat subuh, setelah asar, pada saat matahari terbit, pada saat matahari terbenam, pada saat matahari terbenam. Nggak boleh sholat mutlak dikerjakan di waktu yang 5 ini. Termasuk kata ulama, sholat mutlak itu adalah sholat tasbih. Salat tasbih itu tidak ada berkaitan dengan waktu, tidak ada berkaitan dengan sebab. Salat tasbih itu termasuk salat salat mutlak kata ulama. Makanya boleh salat mutlak, salat tasbih itu dikerjakan di malam hari, boleh dikerjakan siang hari, boleh. Pada salat tasbih belum? Nah itu riwayatnya Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, kalau engkau bisa mengerjakan salat tasbih setiap malam, setiap hari kerjakan. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa ya dah sekali seumur hidup. Yang penting ada salat tasbih. Pernah salat tasbih? Nah, kerjakan salat tasbih itu. Nah orang kita biasa kalau orang Banjar ngerjakannya itu di bulan puasa atau sekurang-kurangnya pada malam nisfu Sya'ban tuh. Itu salat mutlak namanya, salat tasbih. Apalagi salat birrul walidain. Pernah dengar nggak salat birrul walidain? Itu namanya masuk salat mutlak. Makanya kata ulama kalau mau salat birrul walidain sebaiknya jangan sebut aku salat birrul walidain, cukup aku salat mutlak. Nah, salat apa lagi? Salat hadiah. Pernah dengar salat hadiah? Menghadiahkan orang mati. Kalau orang Wahabi salafi jelas itu bid'ah sudah itu katanya, tidak sampai pahalanya. Nah, salat hadiah itu termasuk salat mutlak namanya. Salat hadiah itu masuk salat mutlak. Jadi niatnya jangan salat hadiah, niatnya aku salat mutlak begitu aja. Setelah selesai salat baru Allahumma inni salaitu hadhihi shalah wa hadi thawabaha ila titik-titik. Ya Allah, aku telah melaksanakan salat ini. Sampaikanlah pahalanya kepada fulan bin fulan. Nah, seperti itu tuh.
Semua itu masuk kategori salat mutlak. Apalagi salat malam nisfu Sya'ban, salat Lailatul Qadar, itu semuanya masuk salat mutlak. Makanya kata ulama, sebaiknya salat-salat yang seperti itu tidak disebut namanya. Jangan salat malam nisfu Sya'ban, aku salat malam nisfu Sya'ban. Jangan. Sebut aja aku salat mutlak begitu. Lebih aman. Karena kalau berpatokan dengan nama nanti timbul di mana dalilnya. Nah, tapi kalau dikatakan salat mutlak itu dalil umum dipakai. Ya, karena tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan nama.